Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Hadirin jamaah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali di kajian pekanan kita dalam rangka sama-sama mempelajari risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dan disyarah oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, agar kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjalankan syariat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita semua. Salawat serta salam juga kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membimbing kita, mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dan tidak ada jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikuti sunnah beliau, mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan yang berbahagia ini kita akan sama-sama membaca, mempelajari ayat yang kelima yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam rangka menafsirkan tauhid dan menafsirkan kalimat La ilaha illallah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini. Amin. Qauluhu al-ayatul khamisatu qauluhu ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Al-ayah. Qauluhu wa minan nasi min litab'idi wa alamatuha ay yasiha ay yahilla mahallaha ba'dun wal jarru wal majruru muta'alliqun bimahdhufin khabarin muqaddam wa may yattakhidhu mubtada'un muakhkharun ay may yaj'alu Allahi andadan wa maf'uluha al-awwalu andada muakharan wa maf'uluha ats-tsani min dunillahi muqaddaman. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Ini dijadikan juga salah satu ayat atau salah satu dalil oleh Syekh rahimahullahu ta'ala dalam rangka menafsirkan tauhid, menafsirkan la ilaha illallah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adab. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada di antara manusia yang menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat dahsyat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Seandainya orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu melihat bagaimana azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya segala bentuk kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, wa anna Allaha syadidul 'adzab, dan sesungguhnya azabnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam rangka menafsirkan at-tauhid atau la ilaha illallah. Pokok pembahasan secara spesifik ketika membawakan ayat yang mulia ini adalah berkenaan dengan asyirku fil mahabbah. Asyirku fil mahabbah, syirik dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta atau al-mahabbah di antara inti dari ibadah yang kita lakukan, disebutkan oleh para ulama sebagai aslul ibadah. Aslul ibadah harus dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebelumnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa al-ibadah itu didefinisikan sebagai ghayatul dhul, puncak ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lahir dari ghayatul hub, yang lahir dari puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara makna, di antara tafsir dari tauhid, dari la ilaha illallah, di antara maknanya adalah ifradullah ta'ala fil mahabbah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan kepadanya. Dalam kecintaan kepadanya, yang sifat cinta yang disebutkan di sini adalah bentuk ketundukan, bentuk ubudiyah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekeliruan, kesalahan kaum musyrikin yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam ayat yang mulia ini adalah mereka melakukan taswiyah. Mereka melakukan atau mereka menyetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan andad, dengan tandingan-tandingan, dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Bagaimana yang mereka lakukan atau apa yang mereka lakukan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka bahwa mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Allah jelaskan di antara bentuknya yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, mereka mencintai berhala-berhala tersebut atau apapun yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu inti yang ingin disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala ketika membawakan ayat yang mulia ini. Kita kemudian sama-sama mempelajari, membaca bagaimana Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjabarkan ayat yang mulia ini untuk lebih meyakinkan, lebih menekankan kepada kita apa maksud dan tujuan utama Syekh rahimahullahu taala menjadikan ayat yang mulia ini sebagai ayat untuk menafsirkan tauhid, untuk menafsirkan la ilaha illallah. Qauluhu wa minan nas, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas, dan di antara manusia. Min litab'id, min yang disebutkan di ayat tersebut atau yang dimulai di dalam ayat tersebut, tujuannya adalah tab'id, menunjukkan sebagian. Wa minan nas, artinya sebagian dari manusia.
tidak menunjukkan bahwa yang disebutkan di dalam ayat ini semua manusia. Tetapi ada di antara manusia, ada sebagian manusia. Apa tandanya? Bahwa min di sini artinya tab'id. Tandanya adalah wa alamatuha ay yasihha ay yahilla mahallaha ba'dun. Tandanya adalah sah atau lurus maknanya, sejalan maknanya ketika min tersebut diganti dengan kalimat diganti dengan kalimat sebagian. Jadi sejalan maknanya kalau wa minan nas dimaknai, diartikan wa ba'dun nas. Wa minan nas, dan di antara manusia itu artinya sebagian manusia. Artinya bukan secara keseluruhan. Kemudian wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam. Jar dan majrur ini frasa wa minan nas. Wa minan nas, min harful jar, an-nas majrur karena berharokat kasrah. Ini yang disebut wa minan nas, al-jar wal majrur. Ini terkait dengan khabar muqaddam, terkait dengan predikat yang didahulukan. Namun predikat yang didahulukan ini mahdhuf, tidak nampak, tidak terlihat. Kemudian man yattakhidhu mubtada'un muakhkhar. Man yattakhidhu, orang yang menjadikan, adalah mubtada' muakhkhar atau subjek yang diakhirkan. Subjek yang diakhirkan. Apa artinya? Ai man yaj'alu lillahi andada. Sebagian manusia ada di antara mereka yang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Yang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Wa maf'uluhal awwal, objek maf'ul yang pertama adalah andada. Ya, objek pertamanya di sini sebenarnya adalah andada, tandingan-tandingan. Namun diakhirkan dari objek yang kedua. Karena penyebutan objek yang kedua atau maf'ul yang kedua itu didahulukan dibandingkan penyebutan objek yang pertama. Wa minan nasi man yattakhidhu, objek yang pertamanya andada, tapi didahulukan objek yang kedua. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah. Ini objeknya yang kedua semestinya. Andada objeknya yang pertama. Jadi sejalan juga maknanya kalau kita mengatakan wa minan nasi man yattakhidhu andadan min dunillah. Andadan min dunillah. Disebutkan objeknya yang pertama, kemudian objek yang kedua. Intinya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijelaskan di sini dari segi bahasa, dari segi linguistik oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna kalimat dari min yang berarti sebagian manusia melakukan syirik yang disebutkan di dalam ayat ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya. Ini menunjukkan bahwa akan selalu ada golongan orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat yattakhidhu sebagaimana di dalil yang sebelumnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kata kerja yang memerlukan dua objek. Di antara kata kerja yang memerlukan dua objek. Objeknya di sini adalah andadan yang pertama, kemudian objeknya yang kedua adalah min dunillah. Ini menegaskan bahwa perbuatan kaum musyrikin, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kesyirikan. Nah. Wa qawluhu yattakhidhu ja'at bil ifrad mura'atan li lafzi man.
Wa qawluhu yuhibbunahum bil jam'i mura'atan lil ma'na. Naam. Wa qawluhu yattakhidhu ja'at bil ifrad. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yattakhidhu. Yattakhidhu bentuknya di situ ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuknya ifrad, bentuknya tunggal. Bentuknya tunggal untuk menyesuaikan dengan lafaz man. Untuk menyesuaikan dengan lafaz man. Wa qawluhu yuhibbunahum. Dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai. Ini menggunakan bentuk jamak. Bukan kembali lagi menggunakan bentuk tunggal, ya, menggunakan bentuk jamak untuk menyesuaikan dengan makna dari kata man. Untuk menyesuaikan dari makna kata man. Ini adalah penjelasan retorika, penjelasan balaghah yang digunakan di dalam bahasa Arab yang menjelaskan kepada kita betapa tinggi nilai sastra yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kata man bisa bermakna tunggal secara lafaz. Secara lafaz dia bisa bermakna tunggal dan bisa bermakna jamak secara maknawi. Secara maknawi, dan itulah yang disuguhkan kepada kita ketika kita membaca ayat-ayat yang mulia ini. Menunjukkan bahwasanya betapa indah, betapa tinggi nilai sastra yang ada, yang digunakan di dalam Al-Qur'an. Betapa tinggi nilai sastra dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa qawluhu andada jam'u niddan wa huwa asy-syabihu wan nadhiru. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala pada kalimat selanjutnya, andada, tandingan-tandingan. Andada, tandingan-tandingan. Ini adalah bentuk jamak dari kalimat niddun. Ya, bentuk jamak dari kalimat niddun, niddani, andadun, yaitu bermakna asy-syabih. Bermakna asy-syabih, yang serupa. Yang serupa. Jadi menyerupakan Allah. Atau an-nadhir, yang setara, yang sebanding. Jadi menyetarakan Allah, membandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menegur di antara orang-orang, ada yang pernah berkata kepada beliau, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu ya Rasulullah. Atas kehendak Allah dan kalimat dannya di sini yang harus digarisbawahi, dan atas kehendakmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi membalas dengan menegurnya, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikanku sebagai nid, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benar bal masya Allah wahdah. Yang benar adalah, katakanlah, atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala semata. Atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nid adalah tandingan dalam hal yang merupakan khassiyah, kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah cinta yang sifatnya ubudiyah. Cinta yang sifatnya ubudiyah. Jadi perkara ini adalah perkara yang sangat penting, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pengingkaran keras pada kalimat yang menggunakan kesetaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun, bagaimanapun kedudukannya, bahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengisyaratkan kepada musawah,
yang mengisyaratkan kepada kesetaraan antara kehendaknya Allah Subhanahu wa taala dan kehendak makhluk. Ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika perkara masyiah saja, kehendak, dilarang menyetarakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kita akan memasuki salah satu babnya nanti tentang perkara ini secara rinci. Ini termasuk dari kategori syirik kecil. Kategori syirik kecil. Maka bagaimana lagi dengan yang sifatnya al-mahabbatul ubudiyah, cinta yang sifatnya ubudiyah ketika dialamatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kesyirikan dan merupakan kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. وقوله يحبونهم كحب الله هذا وجه المشابهة أي الندية في المحبة يحبونهم كحب الله واختلف المفسرون في قوله كحب الله. Naam. Wa qawluhu yuhibbunahum kahubbillah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala melengkapi yang sebelumnya, yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Sebagaimana mereka mencintai Allah. Inilah sisi kesyirikan yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Sisi keserupaan, yaitu an-niddiyah fil mahabbah, penyetaraan Allah Subhanahu wa taala dalam hal cinta yang sifatnya ubudiyah. Mereka mencintai sesembahan itu seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir, para mufassirun, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda pendapat mengenai makna kahubbillah, sebagaimana cinta mereka kepada Allah, seperti cinta mereka kepada Allah. Apa makna dari kalimat ini? Apa makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini? Ya, mereka berbeda pendapat menjadi dua pendapat yang insyaallah akan kita dengarkan. Nah, fadhil. فقيل يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله فيكون في قلوبهم محبة لله ومحبة للأصنام ويجعلون محبة الأصنام كمحبة الله فيكون المصدر مضافا إلى مفعوله أي يحبون الأصنام كحبهم الله القول الثاني أيضا. نعم واصل القول الثاني. وقيل يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله وسياق هذه الآية يؤيد القول الأول. Naam. Faqila, pendapat yang pertama, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari para ulama kita menafsirkan kahubbillah sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah yaj'aluna mahabbatal asnam musawiyatan li mahabbatillah. Mereka kaum musyrikin menjadikan cinta kepada berhala-berhala mereka musawiyah, setara dengan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu fi qulubihim mahabbatul lillah wa mahabbatul lil asnam. Maka di dalam hati mereka ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu ada juga kecintaan kepada berhala-berhala mereka. Berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka cintai, bersamaan dengan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'aluna mahabbatal asnami ka mahabbatillah, dan mereka menjadikan cinta kepada berhala seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunul masdaru mudhafan ila maf'ulihi. Maka masdar kata hubbun diidhafahkan kepada maf'ulnya,
kepada objeknya. Artinya yuhibbunal asnama kahubbihim lillah. Yuhibbunal asnama kahubbihim lillah. Mereka mencintai berhala-berhala sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai berhala-berhala sebagaimana besarnya kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesyirikan yang mereka lakukan bukan mengingkari, bukan pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijelaskan fi siyaqil ayat, dalam konteks ayat tersebut. Yuhibbunahum kahubbillah. Allah sebutkan mereka cinta kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu mereka melakukan taswiyah. Mereka menyamakan kadar kecintaannya. Mereka juga mencintai berhala-berhala mereka. Orang-orang kafir Quraisy, di samping mereka cinta kepada Allah, mereka cinta kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Hubal. Sebagaimana mereka cinta kepada Allah, sebesar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid la ilaha illallah menuntut agar cinta ubudiyah ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dibagi-bagi, tidak boleh disetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, siapapun makhluk tersebut. Bahkan makhluk yang paling mulia yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dengan tegas di antara sahabatnya yang keliru, yang tergelincir, ya, meskipun dari kalimat yang dia sampaikan, ya, ada penyetaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, ini yang pendapat yang pertama. Wakila, pendapat yang kedua, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuna hadhil asnam mahabbatan syadidatan kamahabbatil mu'minina lillah. Ya, pendapat yang kedua maknanya adalah mereka kaum musyrikin mencintai berhala-berhala mereka yang mereka sembah dengan cinta yang sangat dahsyat, dengan cinta yang sangat besar. Sebagaimana orang-orang muwahhidin, sebagaimana orang-orang yang beriman dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat dahsyat cintanya, sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ulama kita juga menafsirkan seperti itu. Namun kata Asy-Syaikh, wasiyaqu hadhihi al-ayah yu'ayyidul qaul al-awwal. Namun konteks kalimat di dalam ayat ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih menguatkan pendapat yang pertama. Lebih menguatkan pendapat yang pertama, bahwasanya kaum musyrikin mencintai Allah, namun bersamaan dengan itu mereka juga mencintai berhala-berhala yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qila yuhibbuna وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله على الرأي الأول يكون معناها والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة هؤلاء فيها شرك بين الله وبين أصنامهم ولا الرأي الثاني معناها والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم لأن محبة المؤمنين ثابتة في السراء والضراء على برهان صحيح بخلاف المشركين فإن محبتهم لأصنامهم تتضاءل إذا مسهم الضر. نعم. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله. Dan orang-orang yang beriman sangat dahsyat, sangat besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar
sangat besar, sangat dahsyat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ra'yil awal, berdasarkan pendapat yang pertama, pendapat yang dikuatkan oleh konteks kalimat di dalam ayat, maka maknanya adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah min haula'i lillah. Dan orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada cinta mereka, cinta orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cintanya orang-orang yang beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala itu kecintaan yang khalis, itu kecintaan yang murni, yang tidak tercampur dengan apapun. Berbeda dengan kecintaan mereka orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta kepada Allah, namun bersamaan dengan itu mereka juga cinta kepada berhala-berhala mereka. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat dahsyat cintanya kepada Allah. Wa 'ala ar-ra'yi tsani ma'naha, berdasarkan pendapat yang kedua, maknanya adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah min haula'i li asnamihim. Dan orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat, lebih besar daripada cintanya mereka orang-orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka. Meskipun mereka tidak cinta kepada Allah, hanya cinta kepada berhalanya, tetap kecintaannya orang-orang yang beriman itu lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kecintaan mereka terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Kenapa ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah itu thabitah, itu kokoh, besar, tidak terpengaruh oleh atau tidak terpengaruh bagaimanapun kondisinya. Dalam kondisi senang, dia tetap cinta kepada Allah. Ini orang yang beriman. Dalam kondisi susah, tetap cinta kepada Allah. Tetap cinta kepada Allah. Betapapun Allah memberikan ujian kepadanya, cintanya tidak berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang musyrikin. Bi khilafil musyrikin, fa inna mahabbatahum li asnamihim tatada'alu idza massahumud dur. Berbeda dengan orang-orang musyrikin, khususnya yang hidup di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka kepada berhala itu tatada'al, akan hilang, akan surut, bahkan akan hilang jika mereka tertimpa bahaya. Jika mereka tertimpa bahaya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita membaca Al-Qawaidul Arba', salah satu risalah juga yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Al-Qaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat dari 4 kaidah berkenaan dengan kesyirikan yang dijelaskan di dalam risalah Al-Qawaidul Arba', menjelaskan bahwa anna musyriki zamanina agladhu syirkan minal awwalin. Bahwa orang-orang musyrik yang hidup di zaman kita, ya zamannya Syekh, dan itu sampai sekarang, itu lebih besar, lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna al-awwalin yusyrikuna fi sarra wa yukhlisuna fi darra. Orang-orang musyrikin terdahulu, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, memang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah, menyembah juga berhala-berhala mereka. Cinta kepada Allah
Di samping itu juga cinta kepada berhala-berhala mereka. Namun ketika mereka dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, yukhlisuna lillah. Mereka lupa sama berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka jadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Langsung ikhlas, tulus berdoa, meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa musyriku zamanina, kata Asy-Syaikh, dan kaum musyrikin yang hidup di zaman kita, syirkuhum daiman fis sarra'i wad dharra. Kesyirikan yang mereka lakukan itu lebih parah karena kesyirikan yang mereka lakukan di semua kondisi. Mereka senang, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sulit, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan ini kenyataan. Kenyataan yang kita saksikan dan sudah disaksikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala 300 tahun yang lalu. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang orang yang di antaranya ada orang yang dagangannya mungkin tidak laris. Ini cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan untuk melariskan dagangannya? Menggunakan jimat. Ini kesyirikan. Sudah sulit melakukan lagi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan senang. Ini yang disaksikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Kemudian beliau membuat risalah Al-Qawaidul Arba', kemudian menulis kaidah yang keempat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkara tersebut, menggambarkan kesyirikan orang-orang terdahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Ankabut, ayat yang dibawakan di dalam kaidah tersebut, fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Ini gambaran orang-orang syirik terdahulu. Fa idza rakibu fil fulk, tatkala mereka berada di atas bahtera, di tengah lautan, terombang-ambing, tidak melihat daratan, tidak ada daratan yang mereka bisa lihat. Di depan sudah sepenuhnya lautan, di belakang juga sepenuhnya lautan, kanan kiri sepenuhnya lautan. Dalam keadaan terombang-ambing mereka takut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka? Mereka ikhlas berdoa meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada berhala-berhalanya. Lupa kepada berhala-berhalanya. Falamma najjahum ilal bar, namun tatkala Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat kepada mereka, selamatkan mereka, tiba ke daratan, sampai ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali lagi melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka betullah kalau para ulama kita menjelaskan betapa dahsyatnya cintanya orang-orang muwahhidin kepada Allah. Tidak akan pernah sama cintanya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal yang mereka Allah Subhanahu wa taala sekutukan dengannya. Tidak akan sama besarnya cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya orang-orang musyrikin kepada perkara-perkara yang mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Nah, sudah masuk waktu salat? Ada qalil. Ada qalil. Ada nawal. Iqra awalan. فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبته لله وما بالك برجل يحب غير الله ولا يحب الله فهذا أقبح وأعظم وهذا موجود في كثير من المنتسبين للإسلام اليوم فإنهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله
ولهذا لو قيل له احلف بالله حلف صادقا أو كاذبا أما الولي فلا يحلف به إلا صادقا. Maka kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala setelah menggambarkan perkara yang pertama tadi, fama baluka birajulin yuhibbu ghairallahi akthar min mahabbatihi lillah. Maka bagaimana lagi tersesatnya seseorang yang mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parah lagi, wa ma baluka birajulin yuhibbu ghairallah wa la yuhibbullah. Dan bagaimana lagi dengan seseorang yang mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Maka beliau mensifati fahadha akbahu wa a'zam. Ini tentu lebih buruk lagi, lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha mawjudun fi katsirin minal muntasibina lil Islamil yaum. Dan ini, perkara ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun terkadang ketika kalimat tersebut dialamatkan kepada orang-orang tertentu yang menisbatkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terima ketika dikatakan seperti ini. Ketika dikatakan kecintaan kalian kepada yang kalian sekutukan Allah dengannya lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menerima kalimat ini. Tetapi ini terbukti. Ini terbukti ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan fa innahum yuhibbuna awliya'ahum aktsara mimma yuhibbuna Allah. Ada di antara mereka yang menisbatkan dirinya kepada Islam sebagai kaum muslimin, mereka cinta kepada wali-wali. Kepada wali-wali. Lebih besar kecintaannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara buktinya. Nah, ini kan klaim. Kalau cuma berhenti sampai di sini. Ini klaim. Buktinya apa? Buktinya nyata ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara orang. Walihada law qila lahu. Ketika diminta kepadanya untuk bersumpah. Diminta kepadanya untuk bersumpah. Ihlif billah. Bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya dia dituduh melakukan sesuatu, namun dia mengingkarinya. Namun dia mengingkari tuduhan tersebut. Sehingga al-qadi hakim memintanya untuk bersumpah, ihlif billah. Ada di antara orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, itu dengan mudahnya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala meskipun dia berdusta ketika bersumpah. Mau dia jujur, mau dia berdusta di atas sumpahnya atas nama Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Dan perkara ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Namun ketika dia diminta untuk bersumpah atas nama wali yang dia agungkan, untuk bersumpah atas nama wali yang dia agungkan, dia sangat khawatir, dia sangat takut kalau dia bersumpah dusta atas nama wali tersebut. Dia tidak akan bersumpah dusta atas nama wali tersebut. Namun kalau diminta bersumpah atas nama Allah, tidak peduli dia mau dia benar, mau dia berdusta, dia akan tetap bersumpah. Ini bukti nyata bahwa kecintaan sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam lebih besar terhadap hal-hal yang mereka sekutukan Allah dengannya dibandingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, permasalahan ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kita pernah bahas sebelumnya. Ada perbedaan ulama
perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau kita menemukan orang yang seperti ini, dibawa ke hakim untuk diadili, dan orang ini terkenal, dia kalau diminta bersumpah kepada Allah, dia tidak peduli. Mau dia bersumpah dusta, mau bersumpah benar, dia tidak peduli. Tapi kalau dia diminta bersumpah atas nama seseorang yang dia agungkan, dia tidak akan bersumpah dusta atas nama tersebut. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau orangnya sudah terkenal seperti itu, apakah hakim tetap memintanya untuk mencari kebenaran? Apakah tetap memintanya bersumpah atas nama Allah atau bersumpah atas nama hal yang dia agungkan? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang benar, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang itu terkenal berani bersumpah dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, tetap diminta bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau diminta bersumpah atas nama hal yang dia agungkan atau wali yang dia agungkan, artinya hakim memfasilitasi seseorang untuk melakukan kesyirikan, dan dosa kesyirikan jauh lebih besar dibandingkan bersumpah dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu, kemudian sedikit kita melingkapi. Barakallahu fiik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Wa qawluhu wa tajidu kathiran minhum ya'tuna ila Makkah wal Madinah wa yarawna anna ziyarata qabr ar-rasul sallallahu alaihi wasallam a'zamu min ziyaratil bait li'annahum yajiduna fi nufusihim hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka hubbillahi aw a'zam, wa hadha syirkun li'anna Allah ya'lamu annana ma ahbabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa li hubbillah wa li'annahu Rasulullah ma ahbabnahu li'annahu Muhammadu bin Abdillah lakinnana ahbabnahu li'annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanahnu nuhibbuhu bimahabbatillah lakin haula'i yaj'aluna mahabbatallahi tabi'atan limahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam in ahabbu Allah. Nah, di antara buktinya juga ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara manusia atau ada di antara orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam lebih mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kembali kepada masing-masing untuk mengoreksi dirinya masing-masing. Wa najidu katsiran minhum ya'tuna ila Makkah wal Madinah wa yarawna anna ziyarata qabrir Rasul sallallahu alaihi wasallam a'zamu min ziyaratil bait. Dan juga didapati di antara mereka yang datang ke Mekah dan Madinah tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ada di antara mereka memandang bahwa ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih agung daripada berziarah ke Baitullah. Berziarah ke Baitullah, ke Ka'bah. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa terjadi? Karena mereka dapati di dalam jiwa mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti cinta mereka kepada Allah, bahkan bisa saja lebih besar daripada cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita memang diperintahkan untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika perkara yang tadi yang terjadi, berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap lebih agung dibandingkan berziarah ke Baitullah, dibandingkan berziarah ke Ka'bah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Ditegaskan oleh Asy-Syaikh, wa hadza syirkun li'anna Allah ya'lamu aw yu'lamu annana ma ahbabna Rasulullah illa hubban lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang yang beriman kepada Allah tidaklah dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali karena kecintaannya kepada Allah. Karena kecintaannya kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah Rasulullah. Karena beliau adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah Muhammad ibn Abdullah. Secara zatnya beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah, tidak. Lakinna ahbabnahu li'annahu Rasulullah. Tapi Allah memerintahkan kita untuk cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah utusannya Allah. Karena beliau adalah nabi dari nabi-nabinya Allah, rasul dari rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Fa nahnu nuhibbuhu bimahabbatillah. Maka kita mencintai beliau karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berdasarkan landasan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian yang disebutkan di sini, lakin haula'i yaj'aluna mahabbatallah thabitatun atau thabitatan li mahabbatir rasuli in ahabbullah. Akan tetapi mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan cinta kepada Allah itu mengikuti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun jika mereka betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan yang hakiki kepada Allah itu tidak akan mendahulukan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang benar yang disebutkan di sini, cinta yang sifatnya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dibagi, tidak disetarakan dengan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Cinta inilah yang hakiki, cinta inilah yang sebenarnya. Cinta inilah yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.